Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The One Minute of Law Studies. Eh, Senang berjumpa lagi dengan Anda di kanal YouTube ini untuk berbagi tentang banyak hal mengenai hukum acara perdata. Karena saat ini kita juga masih fokus pada pembahasan itu ya. Nah, saya ingin sedikit bercerita terkait dengan mediasi ya, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang seharusnya kita kedepankan, bukan mengedepankan proses peradilan sebagai sesuatu yang paling diandalkan selama ini sebagai model penyelesaian sengketa. Nah, ingin saya tekankan di awal bahwa paradigma yang berkembang sejauh ini menganggap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ini yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan doktrin, perkembangan pemikiran terkait dengan mediasi, karena dalam berbagai literatur seperti jurnal, saya membaca bahwa seharusnya kita ubah paradigma itu, di mana mediasi itu menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa. Pengadilanlah yang seharusnya menjadi pilihan terakhir atau alternatif terakhir bagi pihak dalam menyelesaikan sengketa ketika proses mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak. Nah, dari konstruksi berpikir seperti ini, maka mediasi kemudian menjadi arus utama penyelesaian sengketa yang memiliki banyak kelebihan, memiliki banyak keunggulan dibanding dengan penyelesaian melalui litigasi, karena sifatnya yang fleksibel, kemudian adanya proses kompromistis di dalamnya, lalu keleluasaan pihak dalam menentukan tempat, menentukan waktu, mengajukan pilihan-pilihan. Nah, ini yang terpenting karena alternatif alternatif yang ditawarkan dalam proses mediasi itu tidak selalu harus sesuai dengan bahasa hukum, harus sesuai dengan konstruksi hukum. Misalnya gini, ketika terjadi sengketa harta bersama, normanya adalah di kompilasi hukum Islam misalnya, itu masing-masing janda dan duda itu mendapatkan separuh bagian. Normanya seperti itu. Sehingga penerapannya dalam putusan hakim disesuaikan dengan norma tersebut, dibagi dua. Apapun bentuk hartanya itu dibagi dua. Nah, kalau di mediasi ya, pembagian itu tidak harus misalnya secara harfiah dibagi dua barang itu, atau misalnya uang itu dibagi dua, atau misalnya toko, butik yang dimiliki itu dibagi dua, tidak. Nah, model penyelesaian dengan melalui forum mediasi untuk harta bersama dalam kasus yang saya gambarkan tadi itu bisa bermacam-macam. Misalnya karena selama ini usaha itu dikendalikan oleh misalnya mantan istri, sementara mantan suami mengawasi, memberikan masukan ya sebagai penasehat lah istilahnya terhadap istrinya, maka dibiarkan sistem atau cara itu terus berlangsung, di mana istri mengelola sepenuhnya usaha tersebut, namun istri punya kewajiban untuk terbuka ya, secara transparan melaporkan kepada mantan suaminya mengenai perolehan keuntungan dari usaha tersebut. Nah, pembagiannya boleh mereka sepakati, terserah. Kalau misalnya istri juga anak ikut istri, maka pembagian keuntungannya harus memperhatikan kebutuhan anak dan mantan istri tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya si anak justru ikut ke mantan suami, maka pembagiannya juga mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhan si mantan suami dan anaknya tersebut. Lalu bisa juga mereka menyepakati bahwa biarlah toko atau tempat usaha ini terus berlanjut tanpa harus dibagi secara real ya, dibagi dua untuk masing-masing mantan suami atau mantan istri. Yang terpenting
hasilnya bisa dinikmati oleh baik mantan istri maupun mantan suami serta anak-anak mereka ke depan. Yang mereka kehendaki adalah eh, usaha ini bisa terus memberikan manfaat untuk mereka. Meskipun terjadi perceraian, manfaat tetap mereka bisa peroleh. Nah, ini model-model penyelesaian yang sangat fleksibel, yang sangat lentur ya dibanding dengan menegakkan norma hukum semata. Karena ada aspek kemanfaatan yang jauh lebih besar yang bisa dipetik oleh para pihak dibanding sekadar mengikuti pembagian secara normatif yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam sesi ini saya coba brainstorming ya, bercerita terkait dengan bagaimana pengalaman saya dalam memediasi perkara, lalu aspek-aspek apa yang bisa dikembangkan sehingga mediasi itu bisa lebih optimal dalam mendrive para pihak ini ya, mengarahkan para pihak ini untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, yang terpenting untuk kita pahami terlebih dahulu adalah mediasi itu tidak akan berhasil tanpa adanya rasa percaya. Jadi, trust issue menjadi problem pada seluruh kegiatan mediasi yang dilakukan. Kalau pada pertemuan pertama, para pihak sudah menaruh kecurigaan terhadap mediator, para pihak sudah tidak terlalu yakin dengan kemampuan mediator, sudah tidak percaya dengan netralitas mediator, maka sulit bagi kita membayangkan mediasi itu nantinya akan berhasil membuat para pihak mencapai kesepakatan damai. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tugas utama mediator pada pertemuan awal mediasi adalah meyakinkan para pihak bahwa ia layak ya, menjadi fasilitator ya, penengah di antara mereka. Ia bersifat netral, ia tidak berpihak kemanapun, ia berpihak kepada kepentingan terbaik bagi masing-masing pihak. Nah, bagaimana menumbuhkan trust ini? Mau tidak mau, suka tidak suka, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mediator harus mampu menunjukkan empati terhadap para pihak ya, khususnya yang mungkin diidentifikasi sebagai pihak yang paling banyak menderita kerugian, pihak yang apa istilahnya, pihak yang lebih tertekan, pihak yang cenderung tertutup, cenderung sulit untuk mengungkapkan pendapatnya, itu harus ada empati. Mungkin ada faktor-faktor traumatik di dalamnya. Nah, di sini mediator wajib mengembangkan kemampuan komunikasi, wajib mengembangkan kemampuannya untuk berempati. Lalu ada kemampuan lain yang perlu dikembangkan oleh mediator, yaitu bagaimana kemampuannya untuk mereframe ya, memparafrase pernyataan para pihak yang mungkin menyudutkan pihak lain. Misalnya, mantan suami saya, Pak, sukanya mabuk-mabukan, menghabiskan harta bersama. Nah, ketika di forum mediasi terjadi hal-hal seperti itu, maka mediator memparafrase ya, mereframe bahasa dari mantan istrinya tersebut yang kemudian disampaikan kepada mantan suami. Mungkin maksud ibu selama ini bapak tidak membantu ibu dalam mengurus rumah tangga. Mungkin maksud ibu bapak lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, itu mereframe itu membuat tingkat resistensi kalimat atau kata yang diucapkan itu menurun. Karena banyak hal yang, ada beberapa hal yang membuat seseorang itu tidak percaya. Ada yang membuat seseorang itu pada akhirnya lebih mengedepankan ego karena merasa diserang, karena merasa bahwa kalimat itu lebih cenderung menyerang dia secara pribadi daripada mengajak untuk berdiskusi gitu. Nah, kemampuan-kemampuan dasar ini harus dimiliki oleh seorang mediator. Lalu bagaimana kemudian mediator menumbuhkan kepercayaan? Juga harus didukung dengan gesture ya, sikap bahasa tubuh yang percaya diri ya. Jangan mediator itu justru kelihatan tidak percaya diri. Jadi mediator harus percaya diri.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya mediator dalam perkara Bapak Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya adalah ini, mediator bersertifikat. Saya di sini sepenuhnya ingin membantu Bapak Ibu sekalian, para pihak dalam perkara ini, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan atau alternatif-alternatif apa yang kira-kira bisa Bapak Ibu tempuh dalam menyelesaikan sengketa ini sehingga menguntungkan Bapak dan Ibu sekalian. Kita harapkan solusi yang bisa diambil nantinya tidak ada yang dirugikan, semuanya untung, semuanya mendapatkan manfaat sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan lebih baik. Saya selaku mediator berkomitmen untuk menjaga netralitas ya, selama proses ini, berkomitmen untuk membantu sepenuh hati Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga apapun yang Bapak Ibu ingin sampaikan, silahkan. Jika ada hal-hal yang mungkin secara pribadi ingin disampaikan, namun Bapak Ibu memerlukan privasi yang lebih, maka bisa kita sampaikan dalam forum kaukus. Saya berkomitmen bahwa apa yang disampaikan Ibu kepada saya tidak akan diketahui Bapak, demikian pula apa yang disampaikan Bapak kepada saya tidak akan diketahui Ibu. Tetapi apa yang bisa kita pertemukan, ya, apa alternatif-alternatif apa yang bisa kita pertemukan dari forum kaukus itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan lengkap. Nah, ini merupakan contoh ya bagaimana mediator membuka sesi mediasi yang kira-kira berpeluang besar untuk memunculkan trust atau kepercayaan para pihak. Kalau sudah tidak percaya, sulit bagi pihak itu melaksanakan mediasi dengan baik. Nah, saya ingin mengulas sedikit ya, di buku saya, Hukum Acara Perdata, ada bab khusus mediasi yang saya tulis di buku ini, itu pada bab, pada bab 8 ya, saya menulis buku Hukum Acara ini, di bab 8 itu saya khusus membahas tentang mediasi. Jadi yang saya bahas tentang mediasi di buku ini tuh mencakup insya Allah cukup lengkap, karena membahas tentang prinsip, membahas tentang konsep, membahas tentang doktrin, membahas tentang jenis-jenis mediasi, kaitan mediasi dengan psikologi komunikasi dan sebagainya. Lalu ada prinsip-prinsip mediasi. Nah, yang terpenting di dalam buku ini saya bahas aspek hukum mediasi ya, termasuk prosedur-prosedur mediasi yang kemarin sudah saya kemukakan dalam episode terkait dengan prosedur mediasi di pengadilan. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi mediasi itu ada beberapa model ya. Menurut Lawrence Boule, ya, tulisannya Lawrence Boule, ada 4 jenis mediasi, ada 4 model mediasi. Yang pertama adalah settlement mediation atau mediasi kompromistis. Yang kedua facilitative mediation atau interest-based mediation, ya, mediasi yang fokus pada memfasilitasi para pihak ya yang mengalami persengketaan. Kemudian ada transformative mediation, lalu ada evaluative mediation. Coba kita bahas satu persatu. Settlement mediation adalah mediasi yang bersifat kompromistis, dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya kompromi, ya, kompromi para pihak. Jadi pihak A nuntut ini, pihak B nuntut ini, kita kompromikan tuh. Tujuannya adalah agar kedua tuntutan ini bisa saling bertemu. Mungkin satu ada yang terlalu tinggi, satunya rendah. Nah, model kompromisis ini berusaha menyeimbangkan ini. Jangan ada yang terlalu tinggi, jangan ada yang terlalu rendah. Nah, ini model settlement mediation. Nah, ada beberapa prinsip dalam settlement mediation ini. Yang pertama adalah mediasi ini dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai. Ya. Jadi sebenarnya pihak itu masuk dalam proses mediasi tidak dalam posisi yang seimbang. Mungkin ada yang dominan, ada yang tidak dominan, ada yang apa istilahnya superior, ada yang inferior. Meskipun mungkin ada yang tarafnya terlalu jomplang, ada yang juga tidak terlalu jomplang. Nah, para pihak masuk dalam forum mediasi itu dalam keadaan pincang. Nah,
Makanya mediasi dalam settlement mediation ini melihat nih kemungkinan mana nilai yang bisa diturunkan, mana nilai yang sedikit bisa dinaikkan. Contoh misalnya dalam gugatan harta bersama, mantan suami misalnya meminta bahwa ada 2 unit rumah. Satunya misalnya di Pondok Indah, satunya di Pondok Cabe misalnya. Nah, mantan suami meminta rumah di Pondok Indah menjadi milik dia, mantan istri meminta rumah yang di Pondok Cabe menjadi milik dia. Nah, sementara dalam penilaian ternyata rumah yang di Pondok Indah itu punya nilai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang di Pondok Cabe. Ukurannya pun lebih luas yang di Pondok Indah dengan yang di Pondok Cabe. Tetapi mantan suami menginginkan itu. Kenapa? Karena menurut mantan suami tempat kerja dia dekat dengan rumah di situ sehingga lebih baik untuk dia. Sementara di Pondok Cabe juga dekat dengan tempat tinggal mantan istrinya. Nah, mantan istrinya tidak setuju karena dia menganggap bahwa nilai ini terlalu tinggi. Nah, tugas utama settlement mediation ini bagaimana kedua nilai yang masih berbeda ini coba kita dekatkan. Apa upaya kompromisisnya? Apakah kompensasi, misalnya, oke, mantan suami diberikan rumah yang di Pondok Indah, tapi dia harus membayar kompensasi kepada mantan istrinya sejumlah nilai kelebihan dari nilai rumah di Pondok Indah dengan dibandingkan dengan nilai rumah di Pondok Cabe. Jadi mereka sepakat, oke, sudah rumah masing-masing di Pondok Indah punya mantan suami, di Pondok Cabe punya mantan istri. Tapi mantan suami harus memberikan kompensasi. Nah, ini model-model kompromisis bagaimana nilai itu didekatkan satu sama lain. Kemudian nah, settlement mediation itu menempatkan mediator itu sebagai kalau apa ya, dalam dunia bisnis dia appraisal ya, penilai. Jadi mediator inilah yang menentukan bottom line atau nilai dasar yang harus yang menjadi standar para pihak tadi. Contoh misalnya kembali lagi ke contoh rumah tadi. Anggap misalnya rumah di Pondok Indah nilainya 2,7 miliar, kemudian di Pondok Cabe nilainya 2,5 miliar. Nah, bottom line-nya bisa saja 2,5 miliar atau bisa mengambil nilai tengah sebagai bottom line yang menjadi standar para pihak. Bagaimana agar nilainya masing-masing sama 2,6 miliar baik di Pondok Cabe maupun di Pondok Indah. Nah, seperti tadi karena bottom line-nya 2,6 miliar maka si mantan suami yang menginginkan rumah di Pondok Indah tadi membayar 100 juta kepada mantan istrinya sehingga nilai masing-masing itu menjadi 2,6 miliar. Nah, yang kedua, facilitative mediation. Facilitative mediation ini disebut juga interest-based mediation, yaitu mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Jadi, fokus dari facilitative mediation ini adalah kepentingan para pihak. Ya. Prosesnya lebih terstruktur ya, menurut siapa tadi, Lawrence Bowl ini, prosesnya lebih terstruktur, lebih menekankan pada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih, lalu mediator mengarahkan atau membantu para pihak mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya beri contoh misalnya gini, saya pernah memediasi perkara harta bersama. Nah, jadi dalam mediasi itu saya melihat bahwa kebutuhan pihak ini sebenarnya bukan untuk membagi objek itu. Nah, kebetulan objeknya adalah salah satu unit toko ya di pasar sentral, di pasar induk. Karena mereka jadi gini, masing-masing suami dan istri ini sudah punya tempat tinggal sendiri. Nah, ada yang mereka belum sepakati, yaitu ada satu unit toko di salah satu pasar induk yang mereka sebenarnya awalnya ya kalau membaca perkara itu yang diinginkan adalah toko itu dibagi dua gitu. Nah, setelah di mediasi saya melihat bahwa sebenarnya yang mereka inginkan adalah
bagaimana manfaat dari pengelolaan toko itu tetap bisa dinikmati nih, baik oleh mantan suami, mantan istri, khususnya kepada anak-anak mereka, karena mereka punya anak, mereka dikaruniai anak. Jadi pada akhirnya ter, eh, muncul dari muncul opsi dari masing-masing pihak itu bahwa Pak, sebenarnya saya cuma ingin agar usaha ini terus jalan supaya saya dan anak-anak saya bisa menikmati hasilnya. Mungkin nanti ada cucu-cucu saya juga bisa menikmati. Hal yang sama juga diamini oleh pihak sebelah, sehingga kedua belah pihak ini ternyata punya ketemu kepentingannya. Kepentingannya bagaimana agar usaha ini bisa hasilnya bisa dinikmati bersama selama mungkin, ya, sebisa mereka dan selama mungkin. Nah, pada akhirnya kesepakatan mediasi, ya kesepakatan yang dicapai para pihak adalah um, objek berupa toko tadi itu tetap dijaga keutuhannya, dikelola oleh mantan istri, tetapi mantan istri wajib memberikan laporan keuangan kepada mantan suami secara periodik, baik mingguan maupun bulanan. Lalu mereka sepakat bahwa 50% dari keuntungan itu, keuntungan pengelolaan toko itu diperuntukkan bagi anak mereka untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pengembangan diri, dan sebagainya. Nah, ini fasilitative medicine ini berfokus pada kepentingan apa sih apa sih keinginan dari para pihak tadi? Apa yang mereka kehendaki dari proses mediasi ini? Apakah benar pembagian secara fisik, secara natural, secara real toko tersebut, atau mereka justru menghendaki hasilnya dinikmati lebih lama oleh seluruh anggota keluarga atau oleh seluruh keturunan mereka. Lalu kemudian ada transformative mediation ya. Transformative mediation merupakan mediasi yang menekankan pada upaya mencari penyebab munculnya masalah di antara para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan baik di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik. Misalnya begini, kita coba ambil contoh one prestasi dalam perjanjian jual beli ya. Jadi para pihak ini misalnya penjual dan pembeli ini menyepakati suatu perjanjian jual beli barang secara periodik ya. Jadi perjanjian mereka sepakati berlangsung selama 1 tahun. Setiap bulan akan ada levering, delivery atau ada pengiriman barang dari penjual kepada pembeli, di mana mereka sepakati bahwa sebelum sehari, paling lambat 1 hari sebelum barang tersebut dikirim, pembeli wajib untuk mentransfer kepada penjual. Nah, bulan pertama, bulan kedua berjalan dengan baik, ya. Kemudian bulan ketiga ternyata ada problem. 1 hari sebelum pengiriman, pembeli sudah mentransfer sejumlah uang yang disepakati untuk mengirimkan barang tersebut. Lalu ternyata barang tidak kunjung sampai. Nah, ada problem ternyata. Jadi dalam pengiriman itu ada kejadian yang tidak diduga, misalnya ada tanah longsor, ada jembatan yang putus dan sebagainya. Nah, si penjual itu tidak menginformasikan kepada pembeli. Akhirnya pembeli ini merasa kecewa. Seminggu 2 minggu ternyata dia tidak mendapatkan barang yang seharusnya dia dapatkan, dan itu membuat usaha dia terhambat sehingga keuntungan yang diharapkan juga hilang. Nah, terjadilah sengketa di antara mereka, kemudian dia meminta ganti rugi kepada penjual. Penjual juga merasa bahwa dia sudah mengirim barangnya, apapun yang terjadi di jalan bukan tanggung jawab dia lagi. Nah, di sini problem di antara mereka sebenarnya adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasinya lancar, kemungkinan permasalahan ini tidak akan muncul. Nah, fokus transformative mediation ini adalah bagaimana mengungkap akar masalah itu. Seharusnya itikat baik dari penjual dalam hal ini adalah bagaimana agar setiap informasi atau setiap hal yang terjadi di luar
ekspektasi itu dikomunikasikan secara baik dengan pihak lain sehingga tidak ada kecurigaan. Nah, kalau seperti ini tidak ada komunikasi, menjadi sesuatu yang wajar bagi pembeli untuk curiga kepada penjual. Jangan-jangan penjual ini ingkar janji atau prestasi. Karena dia juga sudah mengalami kerugian, bukan cuma kerugian nyata ya, reliance loss, tapi juga hilangnya keuntungan yang diharapkan. Mungkin barang yang dia tunggu-tunggu itu dia juga akan jual kepada pihak lain melalui mekanisme jual beli, di mana dia mengambil keuntungan tambahan dari situ. Nah, terakhir adalah evaluative mediation. Kalau di sini kita bicara hak ya, evaluatif ini menilai apakah pihak ini berada dalam posisi yang seimbang atau tidak. Misalnya dalam mediasi perkara perceraian, ketika perceraian itu didasarkan pada alasan KDRT, maka kita lihat nih KDRT ini kenapa terjadi. Lalu kalaupun benar terjadi, misalnya suami memukul istrinya atau suami menyakiti hati istrinya sehingga istrinya mengalami stres dan sebagainya, mengapa itu terjadi? Apakah terlalu dominan posisi suami terhadap istri atau seperti apa? Lalu bagaimana hak-hak istri ini dipulihkan? Misalnya ketika dia mengalami kekerasan fisik, ada cacat biologis dan sebagainya yang dirasakan, bagaimana memulihkan itu? Ini juga ini menjadi fokus dari evaluative mediation. Bagaimana hak-hak serta kedudukan itu diseimbangkan terlebih dahulu, baru kemudian kita berpikir terkait dengan hak atau pemulihan hak dari yang menjadi korban dalam perkara tersebut atau pihak yang paling banyak menderita kerugian dari perkara tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, terakhir terkait dengan bagaimana mendorong keberhasilan mediasi ini, saya ingin menyampaikan begini. Selain faktor trust ya, selain faktor kepercayaan, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan para pihak, lalu bagaimana kecakapan mediator dalam menggunakan 4 model mediasi ini, memilih menggunakan salah satu dari 4 model mediasi ini, atau mungkin melakukan mix method ya. Jadi model-model ini dikombinasikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Ada faktor lain yang penting untuk diperhatikan, yaitu psikologi komunikasi. Jadi kalau kepercayaan pihak ke mediator sudah bertumbuh, maka itu bagus. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Mediator wajib memastikan bahwa seluruh proses dalam mediasi itu berjalan dengan baik melalui komunikasi yang konstruktif. Kalau ternyata dalam proses mediasi itu lebih banyak saling menyalahkan, saling menyudutkan satu sama lain, maka penting bagi mediator untuk membuka forum kaukus, pembicaraan secara terpisah kepada masing-masing klien, pada masing-masing pihak, untuk mengungkap kenapa sih misalnya dia cenderung ofensif ya, cenderung menyerang dalam proses mediasi, apakah ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hati dan pikirannya. Nah, ini perlu digali sebagai stress release ya, melepaskan ketegangan-ketegangan, melepaskan tensi yang sedemikian tinggi di awal-awal itu, supaya nanti ketika dibuka lagi dalam pembicaraan bersama, forum yang lengkap, forum mediasi yang lengkap, para pihak bisa membangun komunikasi yang lebih efektif. Lalu mediator perlu sering-sering memparafrase kata-kata atau kalimat dari pihak yang cenderung menyerang. Parafrase ini adalah kemampuan dari mediator yang wajib dimiliki sehingga mediator benar-benar dapat memaksimalkan fungsi dan perannya untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Nah, ini beberapa trik keberhasilan dari mediasi. Nah, terakhir terkait dengan mediasi perceraian, saya ingin membagi tips sedikit. Saya pernah mendamaikan pihak ya dalam perkara perceraian. Jadi, alhamdulillah berhasil. Salah satu trik yang saya gunakan adalah modifikasi perilaku. Ya, behavioral modification. Dalam konsep psikologi, itu modifikasi perilaku adalah bagaimana mengubah atau men-treat suatu perilaku yang ternyata diidentifikasi sebagai penyebab dari problem yang dihadapi. Misalnya, keributan yang seringnya suami istri itu ribut karena misalnya ketika ada persoalan kecil, sang suami atau mungkin sang istri mempersoalkan hal tersebut dari pagi sampai sore, terus mengungkit masa lalu, terus mengungkit
hal-hal yang tidak mengenakan, sehingga permasalahan yang sebenarnya kecil, bahkan sangat kecil, sangat remeh, menjadi persoalan yang besar, berlanjut, dan ternyata menimbulkan kekerasan fisik, ternyata mungkin menimbulkan persoalan lain yang lebih besar, sehingga memunculkan prahara dalam rumah tangga. Nah, ketika diketahui bahwa persoalan dalam rumah tangga para pihak itu adalah adanya satu atau beberapa perilaku tadi yang menjadi penyebab, maka tugas mediator adalah membantu salah satu pihak yang melakukan hal tersebut untuk memodifikasi perilakunya. Ya, proses ini berjalan secara kontinu, ya, secara berlanjut dalam proses mediasi tersebut, sehingga dengan beberapa kali treatment, dalam beberapa kali mediasi yang dilakukan berikutnya, itu terjadi penurunan tensi. Nah, perilaku yang berubah ini kemudian menyebabkan ada keadaan yang harmoni, ya, tercapai harmoni di antara suami dan istri. Nah, ini penting modifikasi perilaku ini, dan salah satu keahlian yang menurut saya penting dimiliki oleh mediator, khususnya mediator yang fokus atau mengambil spesialisasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dan akibat-akibat hukumnya. Demikian dari saya, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus dukung kami untuk berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi pengalaman mengenai hukum acara perdata dan aspek-aspek hukum lain yang akan dibahas dalam kanal YouTube ini. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment untuk terus mendukung kanal ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The 1 Minute of Law Studies.